Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kembali lagi bersama kami di channel Islam Istimewa Official. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa hewan kesayangan malaikat. Sahabat beriman, tak hanya manusia yang memiliki hewan favorit. Dalam Islam, malaikat juga punya hewan favorit yang disukai. Ada sebagian hewan yang dilindungi karena hewan yang disayangi oleh para malaikat Allah. Bahkan, hewan kesayangan malaikat ini dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hewan kesayangan malaikat ini bahkan pernah disebut dalam Al-Quran. Mereka memiliki posisi spesial dalam Islam karena alasan tertentu. Sahabat beriman, lantas apa saja hewan kesayangan malaikat yang kita perlu tahu? Kami akan merangkumnya untuk kita semua. Yang pertama, kucing. Sahabat beriman, hewan mungil ini ternyata adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad sekaligus hewan kesayangan para malaikat Allah. Kucing dikenal sebagai hewan yang bersih. Di berbagai masjid di belahan dunia, kita akan familiar dengan kucing yang berlalu lalang. Memang kucing adalah salah satu peliharaan favorit umat muslim. Nabi berpesan untuk menyayangi kucing, sementara orang yang menelantarkannya justru akan mendapat siksa neraka. Itu juga diriwayatkan dalam sebuah hadis. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, semut. Sahabat beriman, semut adalah salah satu hewan kecil mempunyai tubuh kecil yang sering kita jumpai di dalam rumah kita sehari-hari. Ada banyak keteladanan yang dapat kita contoh dari sifat sekawanan semut, misalnya sifat gotong royong antar sesama. Sahabat beriman, ternyata semut juga termasuk hewan yang disukai malaikat, bahkan Allah melarang kita untuk membunuh semut. Pernah seekor semut menggigit salah seorang nabi. Lantas nabi tersebut memerintahkan untuk membakar sarang semutnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, burung hudhud. Sahabat beriman, mungkin kurang familiar dengan jenis burung yang satu ini. Burung hudhud adalah spesies burung dalam famili Upupidae. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhudnya? Burung hudhud yang menggambarkan kesetiaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung tersebut memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir serta hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai sabda Rasulullah. Rasulullah SAW melarang membunuh 4 hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, laba-laba. Sahabat beriman, di balik rupanya yang terkadang menyeramkan, hewan yang satu ini pernah melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Laba-laba membuat sarang yang kuat dengan menutup pintu gua Sur, sehingga kaum Quraisy menganggap bahwa gua tersebut tidak akan dimasuki oleh orang lain. Gua tersebut adalah gua Sur, yaitu tempat persembunyian Rasulullah SAW. Akibat upaya laba-laba tersebut, Nabi pun selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Yang kelima, ikan paus. Sahabat beriman, ada juga hewan laut yang menjadi kesayangan para malaikat. Ikan paus memiliki peran penting dalam sejarah Nabi Yunus. Hewan ini menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi Nabi Yunus berkelebihan muatan.
Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil dalam berdakwah kepada kaumnya. Dari ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam sadar dan menyadari kelalaiannya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, belalang. Sahabat beriman, belalang juga termasuk hewan yang disayangi malaikat. Hal ini karena pada Rasulullah SAW mendatangi langit ketujuh guna mendapat perintah dari Allah. Saat itu pula belalang berwarna emas bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini terlihat bergelantungan di pohon Sidratul Muntaha. Gambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis dari Asma bin Abu Bakar. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha seakan 100 tahun lamanya, atau seluas punggung kuda yang sangat cepat di bawah naungan. Di sana juga ada belalang, dari emas buahnya seperti kendi-kendi yang besar." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, unta. Sahabat beriman, hewan berpunuk ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta adalah hewan yang disayangi malaikat. Unta juga dijamin masuk surga. Hal ini karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah beserta para sahabatnya dan menemani dalam perjalanan dakwahnya dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedelapan, kuda. Sahabat beriman, kuda adalah hewan yang menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara. Di ubun-ubunnya terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Selain itu juga, kuda sering dipakai untuk berperang pada zaman Rasulullah. Tak heran jika berkuda adalah salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW. Yang kesembilan, keledai. Sahabat beriman, keledai adalah hewan yang disayangi malaikat karena mukjizatnya hidup dan matinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Ujair bahwa hanya Allah menghidupkan dan mematikannya dan menciptakan alam semesta. Selain itu, hewan kesayangan malaikat ini juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang keledai dan Nabi Ujair terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sahabat beriman, itu tadi beberapa hewan kesayangan malaikat. Ternyata beberapa hewan yang selama ini kita kerap pandang remeh memiliki posisi spesial dalam Islam. Semoga hal tersebut bisa menambah pengetahuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.